Halo dokter sekalian, berjumpa lagi dengan saya Dr. Yosef Dwi Cahyadi Salan. Hari ini kita akan coba diskusikan terkait dengan alat yang sering digunakan untuk memonitor kondisi bayi, baik itu pada kondisi sebelum melahirkan ataupun saat ingin melahirkan. Alat tersebut bernama kardiotokografi atau yang sering kita sebut sebagai CTG. Nah, alat CTG ini merupakan alat monitoring untuk memantau detak jantung janin dan juga kontraksi yang terjadi pada ibu. Alat ini akan menghasilkan sebuah gambaran grafik, di mana gambaran grafik tersebut dapat kita pergunakan untuk mengevaluasi dan menentukan apakah kondisi janin itu cukup sejahtera saat berada di dalam perut ibu dan saat persalinan itu berlangsung. Proses perekaman ini biasanya berlangsung selama kurang lebih 10-20 menit dan sebagai catatan bahwa alat ini bersifat sebagai alat bantu. Artinya kita juga tetap harus mengevaluasi apakah ada kondisi-kondisi yang memungkinkan terjadinya masalah pada saat proses persalinan berlangsung. Nah, apa yang dimaksud dengan CTG itu memang dari hasilnya akan kita dapatkan beberapa jenis macam dari pembacaan dari CTG atau NST, non-stress test. Yang pertama adalah non-stress test yang reaktif. Itu kita dapatkan apabila minimal terdapat 2 kali akselerasi dalam 20 menit pemeriksaan dan dapat digunakan dengan rangsang vibroakustik 1-2 detik jika ada kecurigaan bayi sedang tidur. Nah, bagaimana dengan NST yang abnormal? Itu apabila kondisi bayi dengan tidak selalu bahaya, tetapi dapat terjadi pada kondisi yang tidur dan pasca pemberian medikamentosa seperti magnesium sulfat. Syaratnya adalah ketika kita dapatkan variabilitas kurang dari 5, tidak terdapat akselerasi, dan didapatkan late deselerasi. Dilakukan setiap 7 hari pada kasus dengan resiko tinggi, khususnya pada postpartum, autoimun, dan juga gestasional diabetes mellitus. Yang pertama kita coba diskusikan terkait dengan monitoring intrapartum, khususnya dengan baseline. Baseline itu adalah garis dasar dari eh, gelombang atau detak jantung janin yang terekam pada catatan grafik hasil perekaman CTG. Rata-rata memang ada batas normalnya yaitu antara 110 sampai 160 kali per menit, di mana kita bilang atau kita sebut sebagai takikardi apabila di atas 160 kali per menit dan bradikardia apabila kurang dari 110 kali per menit. Sedangkan untuk variabilitas sendiri adalah amplitudo atau naik turunnya dari baseline. Dikatakan normal apabila 6-25 detak per menit, dan kita katakan minimal itu apabila kurang dari 5 detak per menit, dan kita katakan berlebihan apabila lebih dari 25 detak per menit. Sedangkan untuk akselerasi sendiri itu merupakan gambaran dari abrupt. Abrupt itu artinya tiba-tiba terjadi. Adanya gelombang yang naik tajam dengan onset sampai dengan puncaknya itu kurang dari 30 detik pada saat perekaman CTG berlangsung. Nah, pada usia 32 minggu, akselerasi puncaknya pada 15 bit per menit. Sedangkan kalau usia di bawah dari 32 minggu, akselerasi dikatakan apabila puncaknya di atas 10 bits per menit. Dikatakan prolong akselerasi atau akselerasi yang memanjang apabila lebih dari 2 menit namun kurang dari 10 menit. Dikatakan akselerasi lebih dari 10 menit itu merupakan perubahan dari baseline. Bagaimana bagaimana dengan deselerasi dini? Early deselerasi atau deselerasi dini merupakan gambaran visual adanya secara simetris penurunan dari detak jantung janin beriringan dengan kejadian kontraksi. Dikatakan dari onset sampai dengan puncak penurunan dari detak jantung itu dalam waktu kurang dari 30 detik. Bisa lebih, yang mana jika dikatakan lebih dari 2 menit, hati-hati jangan-jangan itu merupakan prolong deselerasi. Nah, ini yang kita sebut sebagai deselerasi lambat, yaitu adanya gambaran penurunan dari detak jantung janin yang terjadi setelah kontraksi selesai. Dan biasanya dari puncak, dari awal mulai sampai dengan puncak penurunan detak jantung janin itu terjadi selama 30 detik atau lebih. Dan kita dapatkan penurunan dari detak jantung ini dihitung sejak dari awal hingga penurunan dari deselerasi. Dan deselerasi ini bisa terjadi delay, artinya setelah kontraksi selesai baru late deselerasi itu muncul. Dan seringkali ini berhubungan sekali dengan kejadian
insufisiensi dari plasenta atau gangguan aliran siklus darah di uteroplasenter. Bagaimana dengan deselerasi variabel? Deselerasi variabel merupakan penurunan yang mendadak dari detak jantung janin dengan puncak dari awal hingga penurunan itu sekitar berlangsung selama 30 detik. Dikatakan jika dalam 15 menit, 15 detik, 15 beats, maka kita bisa mengatakan itu sebagai variabel deselerasi. Biasanya berkaitan erat dengan adanya kompresi pada tali pusat. Nah, sedangkan prolong deselerasi atau deselerasi memanjang dan juga pola sinusoidal adalah gambaran dari penurunan detak jantung janin yang berada di bawah baseline dan biasanya terjadi lebih dari 15 detak jantung per menit atau lebih selama kurang dari 2 menit. Jika lebih dari 10 menit, maka itu merupakan perubahan dari baseline. Sedangkan sinusoidal pattern atau pola sinusoidal ini adalah yang berbahaya, biasanya menandakan asidosis yang berat. Gambarannya relatif sama, amplitudonya tidak berubah, berlangsung selama 3 sampai 5 menit dan bertahan selama 20 menit atau lebih. Ini biasanya terjadi pada kondisi-kondisi asidosis pada janin yang berpotensi menyebabkan kematian pada janin. Berikut interpretasi dari kardiotokografi, ada macam-macam tergantung dengan daerah yang dipergunakan. Paling sering memang kita menggunakan secara kategori, yaitu deselerasi. Jika memang normal, kita kategorikan sebagai kategori 1. Jika abnormal, artinya didapatkan late deselerasi berulang, adanya variabel deselerasi berulang, maka kita kategorikan sebagai kategori 3. Dan kita katakan suspicious jika kita tidak menemukan kondisi yang normal, namun juga bukan suatu kondisi yang berat atau kondisi yang abnormal begitu. Dan bagaimana atau apa yang harus kita lakukan yaitu resusitasi intrauterin. Yang pertama, jika memang kita mendapatkan gangguan atau masalah pada detak jantung janin, paling pertama yang kita sarankan adalah tidur miring ke kiri, berikan oksigen, berikan cairan intravena, dan kurangi dari kontraksi rahim. Jika didapatkan prolong deselerasi, maka stop oksitosin atau prostaglandin yang diberikan, pertimbangan untuk pemberian terbutalin. Jika variabel deselerasi yang berulang atau pemanjangan deselerasi atau bradikardi, disarankan untuk melakukan amnioinfusi jika memang didapatkan prolaps atau prolaps dari tali pusat, maka disarankan untuk segera melakukan elevasi pada kepala bayi agar tidak menekan tali pusat tersebut. Kemudian bagaimana kontraksi itu didefinisikan? Normal apabila didapatkan 5 atau kurang dari 5 kontraksi dalam 10 menit, rata-rata selama 30 menit, dan dikatakan taksisistol apabila didapatkan lebih dari 5 kontraksi dalam 10 menit, dalam kurun waktu 30 menit. Taksisistol itu biasanya kita sebut sebagai mengganti kata-kata hiperstimulasi. Apa yang baru? Jadi saat ini CTG sudah bersifat wireless, tidak lagi menggunakan kabel sebagai alat perekaman kondisi kehamilan yang bahkan bisa dikerjakan di rumah, di mana bisa dimonitor secara rutin dan intens oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan. Kemudian ada juga CTG Net yang dia berbasis artificial intelligence di mana membantu dalam memberikan keputusan klinis mendiagnosis apakah kondisi bayi sejahtera atau tidak di dalam rahim ibu. Dan yang kemungkinan menjadi masa depan interpretasi dari CTG ini merupakan jurnal yang dirilis oleh Yan Jujia. Jurnal ini mengatakan bahwa hanya ada 3 kondisi yang akan tercatat pada CTG mungkin di masa depan. Yang pertama adalah gradually evolving hypoxia, jika tidak tertolong menjadi subakut hipoksia, dan jika tidak tertolong lagi menjadi akut hipoksia. Kemudian untuk mengevaluasi dari manajemen prolong deselerasi pada akut hipoksia, itu pada menit pertama saat terjadi penurunan dari baseline dari detak jantung janin dan itu bertahan, maka saat itu sebaiknya kita mencari kira-kira penyebabnya apa dan jika memang bisa kita hilangkan, sesegera mungkin dihilangkan. Jika setelah 3 menit masih kita dapatkan kondisi yang serupa, bahkan sampai dengan 9 menit, maka harus segera dilakukan terminasi untuk persalinan tersebut. Jangan dibiarkan dan jangan ditunggu lebih lama lagi karena beresiko untuk menyebabkan kematian janin intrauterin atau stillbirth pada saat dia persalinan. Nah, ada mnemonik yang biasa kita atau yang bisa kita ingat untuk
mengevaluasi bagaimana kondisi janin, yaitu ABCDE, di mana A itu loss of acceleration, B adalah baseline heart rate increase, C ada compensated stress response, dan D terjadi dekompensasi, dan E end stage artinya stepladder pattern to death. Jadi bayi sudah mau mendekati ajalnya jika memang tidak segera kita lakukan intervensi. Dan sebagai tambahan, saat ini sudah dievaluasi lebih lanjut, didapatkan 6P sebagai prediktor kejadian permasalahan dalam persalinan. Yang pertama adalah problem, yaitu jika didapatkan mekonium, adanya oksitosin indus hiperstimulasi atau takisistol tadi, infeksi dari ibunya, demam pada ibunya, kemudian adanya insufisiensi plasenta, dan juga kondisi ibu yang tidak baik, seperti adanya diabetes ketoasidosis atau ketoasidosis diabetikum. Kemudian paritasnya, tenaga ibu, progres daripada persalinannya, bayinya sendiri atau passenger, serta predicted time of birth. Jadi saat ini sudah tidak dipergunakan 3P lagi, power passenger passage, tapi sudah lebih advance lagi menjadi 6P. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan CTG dan juga proses update atau apa yang baru dari CTG. Semoga berkenan, salah hilap saya minta maaf. Salam hormat, salam hangat, salam sehat. Sampai jumpa di video selanjutnya.